Bayangkan kamu terbangun dan mendapati adik manis dari mantan istrimu sedang tidur pulas tepat di sampingmu. Adik mantan istriku yang kejam, Liu Ruyan. Liu Xu, yang biasanya sepolos kelinci putih, membuatku berpikir ini semua adalah jebakan. Tapi dia malah tersenyum manis lalu membuka video di ponselnya, menunjukkan adegan intim kami berdua semalam. Kamu gila, cepat hapus. Teriakku emosi. Tapi dia hanya memiringkan kepalanya dengan tatapan penuh obsesi mendalam. Mulai hari ini, kamu milikku. Jika kamu membantah, aku akan kirim ini ke kakakku. Sial, aku baru lepas dari terkaman harimau. Malah jatuh ke dalam perangkap lain. Dan dalangnya adalah adik mantan istriku sendiri. Rasa sakit yang luar biasa menusuk kepalanya, seolah ada batang besi panas yang menghantam pelipisnya dengan sangat keras. Kelopak mata Jan terasa begitu berat dan sulit dibuka. Rasa mual terus menderanya, sementara tenggorokannya terasa sangat kering bagaikan selembar kertas usang. Saat matanya terbuka, dia melihat langit-langit asing dengan lampu kristal mewah bergaya Eropa yang memantulkan cahaya pagi. Ini jelas bukan apartemennya. Sial. Jan langsung terduduk tegak hingga selimut tipis yang menutupi tubuhnya merosot, membuka bahu hingga memperlihatkan dada atletisnya. Namun sedetik kemudian, dia menyadari ada sosok lain di balik selimut. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Ada sosok misterius yang sedang tidur menyamping tepat di sebelah tubuhnya. Rambut hitam panjangnya tersebar di atas bantal putih, membingkai wajah cantiknya yang tampak polos dan sangat anggun. Kulit wanita itu sangat putih bersinar, dengan bulu mata lentik yang indah serta bibir merah muda alami seindah buah ceri. Kecantikannya benar-benar menakjubkan, namun wajah itu terasa sangat tidak asing baginya. Seketika isi kepala Jan rasanya ingin meledak. Dia adalah Liu Xu, adik dari mantan istrinya yang kejam. Gadis yang dulu selalu mengekor Liu Ruyan dan memanggilnya dengan malu-malu bagai kelinci putih yang sangat polos. Bagaimana bisa dia ada di sini? Rasa kantuknya langsung hilang seketika. Jan menyingkap selimut lalu melompat dari ranjang, menatap liar ke sekeliling kamar mewah kelas suite kepresidenan ini. Kemeja dan jas kantor putih miliknya, serta pakaian dalam renda milik gadis itu, berserakan begitu saja di atas lantai. Udara kamar masih dipenuhi keharuman manis yang begitu intim sekaligus mencurigakan. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Jan mencoba mengingat kembali kejadian semalam. Kemarin adalah tepat 1 tahun perceraiannya dengan mantan istrinya, Liu Ruyan. Wanita itu mengundangnya makan malam terakhir untuk menyelesaikan urusan pembagian harta mereka. Selama makan malam, Liu Ruyan bersikap sangat ramah. Dia terus mendesak Jan untuk minum hingga akhirnya Jan kehilangan kesadaran. Dia hanya ingat samar-samar saat digandeng masuk ke kamar hangat ini. Mungkin kalian juga berpikir ini murni jebakan kejam sang mantan istri. Tapi tunggu, mengapa adiknya harus ikut terlibat? Liu Xu juga hadir dalam makan malam kemarin, dan dia memang mengenakan gaun putih ini. Duduk diam di sudut ruangan, Jan samar-samar ingat gadis itu sempat memintanya untuk tidak minum terlalu banyak. Namun Liu Ruyan menghentikannya dengan tatapan dingin. Mantan istrinya sengaja membuatnya mabuk lalu mengirim adiknya sendiri ke ranjang Jan. Dia tahu betul betapa gilanya hasrat mengontrol dan dendam membara dari mantan istrinya itu. Tubuh Jan gemetar hebat karena ketakutan. Dia buru-buru memakai celananya saat sebuah suara yang sangat manja terdengar dari arah belakang. Suara seorang gadis menyapanya dengan lembut. Jan, selamat pagi. Jan seketika membeku di tempatnya berdiri. Saat dia perlahan menoleh, gadis itu sudah bangun. Tanpa tangisan ataupun teriakan, dia hanya berbaring santai. Kepalanya bertumpu pada tangan, sementara selimut tipisnya sedikit merosot, memperlihatkan kulit seputih salju dan tulang selangka yang indah. Gadis itu memandang Jan dalam diam dengan mata jernih yang biasanya terlihat sangat lugu. Namun kini terpancar obsesi gelap yang menakutkan. Kamu sudah bangun? Tanya Jan dengan suara sangat serak. Liu Xu. Semalam itu salah paham. Aku minum terlalu banyak. Salah paham? Liu Xu memiringkan kepalanya lalu tiba-tiba tersenyum. Senyuman itu tidak lagi terlihat pemalu atau polos, melainkan sangat menggoda dan penuh dengan kepuasan mistis. Kakak ipar. Semalam kamu tidak bilang begitu. Kamu bilang akhirnya kamu bebas. Dia pun duduk hingga selimutnya merosot. Perlahan dia turun dari ranjang tanpa busana dan berjalan mendekati Jan. Setiap langkahnya membuat jantung Jan berdegup kencang. Gadis di depannya kini terasa sangat asing. Wajahnya memang masih terlihat sangat suci, namun tatapan matanya dipenuhi kegilaan dan obsesi untuk memiliki sepenuhnya. Jangan mendekat, Liu Xu. Bentak Jan sambil merasakan alarm bahaya berbunyi keras di dalam kepalanya. Gadis ini bukan lagi kelinci yang manis, melainkan seekor ular berbisa yang sangat licik. Liu Xu mendekat, berjinjit, lalu menempelkan jari dinginnya ke bibir Jan dengan lembut. Suaranya terdengar sangat manis bagai madu. Kakak ipar, semalam kamu sangat bergelora. Aku sangat mencintaimu. Kamu gila. Teriak Jan sambil mendorongnya menjauh.
Dan disinilah, kita melihat senyumnya yang semakin dingin. Percayalah, kelinci manis ini adalah monster sebenarnya. Kalian harus lihat ini, dia berjalan ke meja, mengambil ponsel dari Nakas, lalu mulai menggoyangkannya di depan pria itu. Maksudmu? Bagaimana jika aku mengirim video semalam ke kakakku? Jian langsung terpaku bagai tersambar petir. Dia tahu reputasinya terancam hancur seketika. Tentu saja. Sambil tersenyum polos, Liu Ruxu membuka video itu. Rekaman memalukan dan suara desahan aneh langsung terdengar jelas. Malam pertama yang sangat berharga itu memang harus diabadikan. Tolong hapus video itu. Cepat hapus. Mata Jin memerah menahan amarah yang meluap. Dia langsung menerjang untuk merebut ponsel itu dengan kasar. Liu Ruxu menghindar dengan lincah. Senyumnya langsung lenyap, berganti dengan tatapan dingin penuh obsesi yang sangat mengerikan. Jin, mulai hari ini, kamu adalah milikku. Jika kamu berani membantahku, aku akan mengirimkan video ini kepada kakakmu, ke seluruh lingkungan sosialmu, dan tunangan barumu yang sebentar lagi akan kamu nikahi. Coba tebak apa reaksi mereka melihat sampah sepertimu. Darah Jin langsung membeku. Dia sampai pindah kota dan berganti pekerjaan demi bisa melarikan diri dari masa lalunya. Semua itu dia lakukan demi lepas dari bayang-bayang gadis gila itu dan menemukan kekasih baru yang lembut. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau video gila itu sampai bocor, tamatlah riwayatnya. Jin menggeram frustrasi, matanya memerah menahan amarah sekaligus ketakutan yang mendalam. Pasti kakakku yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Katakan, berapa banyak uang yang dia berikan kepadamu? Di matanya, gadis penakut ini tidak mungkin seberani itu. Sambil tersenyum licik, Liu Ruxu melangkah maju mendekatinya dengan sangat pelan. Ujung jarinya yang sedingin es menyentuh dada Jian dengan lembut. Bukankah kamu sudah menikah dengannya selama 3 tahun? Apa kamu tidak pernah mendengarnya? Kamu sama sekali tidak mengenalku. Apa kamu pikir aku ini kelinci putih penurut yang bisa kamu permainkan sesuka hati? Dan menurutmu kejadian semalam itu, hanya kebetulan? Dia berbisik pelan tepat di telinga Jin. Suaranya yang sangat lirih itu seketika membuat seluruh tubuh Jin gemetar ketakutan. Kakakmu ingin membuatmu mabuk dan menjebakmu di tempat tidur bersama model seksi untuk menghancurkan hidupmu sepenuhnya. Tapi aku menukar obatnya dan mengganti model itu. Makanya kamu menyerahkan dirimu sendiri secara sukarela kepadaku. Pikiran Jin mendadak kosong. Dia menatap lekat gadis asing yang terasa familiar di hadapannya dengan suara yang gemetar hebat. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Mendengar itu, Liu Ruxu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, lalu membanting gelas di meja ke lantai. Pecahan kaca berserakan. Dia berteriak histeris, membuang topeng kepolosannya sepenuhnya. Kamu heran kenapa aku melakukan ini? Selama 3 tahun ini, aku melihat sendiri bagaimana kakakmu menamparmu, memukul kepalamu dengan asbak, dan menghancurkan semua usahamu hingga kamu diperlakukan seperti anjing. Jin langsung terpaku. Kalian pasti tidak menyangka, ingatan traumatis Jin mendadak dibongkar paksa. Rasa sakitnya begitu menusuk hingga membuat dia hampir kesulitan bernapas. Aku tahu semuanya. Napas Liu Ruxu memburu saat dia membuat pengakuan gila yang dipenuhi rasa obsesi mendalam. Matanya memerah lebar. 3 tahun lalu, saat pertemuan keluarga besar, kakakmu memperlakukanmu dengan sangat buruk di depan umum, memaki dan menyuruhmu pergi seperti sampah. Semua orang hanya menonton. Hanya kamu, di tengah hinaan itu, yang berani mendekat dan diam-diam memberikan boneka beruang kepadaku. Sambil memegang boneka tupai kesayanganku, kamu berbisik pelan agar aku tidak takut karena kakak sedang kesal. Manik mata Jian seketika bergetar hebat. Kenangan lama yang sudah terkubur kini mendadak muncul kembali ke permukaan. Dia teringat kejadian itu. Jian menyadari betapa menyedihkannya Liu Ruxu yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Awalnya Jin hanya ingin melindunginya, tanpa pernah menyangka bahwa rasa iba itu akan memicu obsesi gila. Benih malapetaka pun tumbuh. Suara Liu Ruxu bergetar diiringi senyuman gila yang penuh dengan hasrat obsesif di wajahnya. Sejak hari itu, aku bersumpah bahwa satu-satunya pria baik di dunia ini yang bersedia melindungiku harus menjadi milikku. Hanya aku yang pantas memilikimu, bukan wanita gila itu. Jin benar-benar terkejut mendengar pengakuan yang sangat tidak waras ini. Dia akhirnya sadar kalau gadis manis di depannya ini sama sekali tidak polos. Dia adalah seorang penguntit gila yang sangat obsesif. Liu Ruxu, kamu sedang sakit. Kamu harus segera berobat ke dokter. Jin mencoba tetap tenang demi meredakan situasinya. Aku sakit? Liu Ruxu tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Ya, aku memang sakit. Rasa cintaku padamu adalah penyakitnya, dan kamu adalah satu-satunya obat penawarnya sekarang. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Rasa takut seketika menjalar di tubuh Jin karena tahu gadis ini memegang kendali penuh. Sebaiknya dia tidak memancing kemarahan gadis itu. Jin perlahan mengangkat tangan menyerah dan setuju untuk tidak membahasnya lagi. Hapus saja videonya sekarang, biar aku yang mengurus masalah kakakmu sendiri.
Anggap saja kejadian semalam tidak pernah terjadi, bagaimana? Kamu masih sangat muda, hapuslah. Senyum Liu Ruxu langsung sirna, lalu dia menunjukkan ponselnya sebagai ancaman nyata di depan Jin. Layar itu menyala terang menampilkan daftar kontak. Menurutmu, jika aku menekan tombol kirim sekarang, hidupmu akan tamat? Apakah pacar manismu masih mau dengan sampah sepertimu? Nah, bagaimana akhir nasib Jin menurut kalian? Kalian harus simak ini. Senyum kejamnya mengisyaratkan bahwa kakakku pasti akan segera menghabisi nyawamu. Tidak, pertahanan Janze benar-benar runtuh seketika. Dia tidak ingin pernah kembali ke masa lalu itu lagi. Di hari yang sangat mengerikan saat Liu Yan menyiksanya, suaranya penuh keputusasaan dalam telepon dari Liu Ruxue. Dia mengelus lembut wajahnya bagai menenangkan seekor anak anjing. Patuhlah sekarang, kau punya dua pilihan atau kita bertiga akan hancur bersama. Lalu dia mendekatkan wajah ke telinganya, membisikkan napas hangat untuk mengikutinya pergi. Mulai saat ini, kau hanya milikku seorang. Jika kau sampai berani melirik wanita lain, aku akan mencongkel matamu. Jika kau berani tersenyum pada orang lain, aku akan merobek mulutmu. Dan untuk kakakku, kau sendiri yang harus membalasnya. Penderitaan 10 tahunku akibat dirinya harus dibayar 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat, membuat hati Janze hancur. Dia akhirnya pasrah pada kenyataan pahit ini. Baru saja lepas dari mulut harimau, kini masuk ke sarang serigala. Kebencian Liu Yan sangat jelas dan histeris. Namun kebencian Liu Ruxue adalah kegilaan keras kepala yang tersembunyi jauh lebih dalam, dia siap melakukan apa saja. Janze memaksa dirinya tetap tenang selagi otaknya terus berputar dengan sangat cepat. Nah, perhatikan bagian ini. Bagaimana bisa kau dipercaya untuk benar-benar melepaskanku setelah aku membantumu? Kau harus menghapus video itu. Liu Ruxue tertawa seolah mendengar lelucon terkonyol abad ini sembari merentangkan tangannya. Dia memeluk lehernya bagai seekor ular. Tubuh mereka saling menempel erat saat dia membisikkan kata-kata manis di telinganya. Janze, butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk bisa memilikimu sepenuhnya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Aku ingin kau membantuku bertarung sepanjang sisa hidupmu, itulah tugasmu. Sementara jarinya dengan lembut menggambar lingkaran di dada Janze. Begitu mesra, namun sangat kejam, rekaman ini tentu harus disimpan selamanya sebagai bukti cinta sejati kita berdua. Bukankah begitu? Janze gemetar hebat karena amarah yang mendidih langsung memuncak ke kepalanya. Wanita itu tak pernah berniat melepaskannya, dia menginginkan kurungan total. Liu Ruxue langsung merasakan penolakan itu. Raut wajahnya langsung berubah drastis. Dia melepaskan pelukannya, mundur selangkah, lalu mengambil ponselnya. Tampaknya kau selalu lebih memilih kakakku. Baiklah, aku akan segera menuruti keinginanmu dengan mengirimkan video ini. Dan memberitahu bahwa adik kesayangannya telah tidur bersama dengan mantan istrinya sendiri. Wanita yang paling dia benci pasti akan sangat terkejut gembira. Saat jarinya hendak menekan tombol kirim, Janze langsung berteriak. Dalam keputusasaan yang mendalam demi hidupnya, Janze berjanji dengan mata memerah menatap tajam ke arah Liu Ruxue. Gigi Janze gemeretak ketakutan saat berjanji akan membantunya, menghentikan jari Liu Ruxue hanya 1 mm dari layar ponsel. Kalian pasti tahu kan, kelemahan terbesar Janze adalah ketakutannya pada Liu Yan yang mengerikan itu. Liu Ruxue tersenyum puas. Dia menyimpan ponselnya, mendekat, lalu memungut kemeja Janze yang tergeletak di lantai. Dengan lembut dia memakaikannya kembali. Sikapnya tampak seperti istri penyayang, namun Janze merasa bagai didekap ular berbisa yang dingin. Ruxue, bagaimana caramu menghadapinya? Janze memejamkan mata dan bertanya penuh kepasrahan, hanya untuk mengetahui seluruh rencana busuk iblis di hadapannya. Apa hal yang paling berharga bagi kakakku? Tanya Ruxue sambil mengancingkan kemeja, menyinggung soal uang dan kehormatan. Dia sekarang menjabat sebagai direktur departemen pemasaran di grup Liu, bukan? Karirnya melesat dengan sangat cepat berkat koneksi ayahku. Minggu depan grup Liu akan mengadakan rapat penandatanganan kontrak yang penting. Proyek S7 dengan investasi modal asing tersebut telah berhasil dikelola dengan sangat baik oleh kakakku sendiri, dan itulah kunci utama untuk melesat ke posisi wakil direktur utama. Seketika jantung Janze berdegup kencang. Ini semua adalah informasi rahasia grup Liu. Bagaimana dia bisa tahu sedetail ini? Apa kau ingin menghancurkannya? Liu Ruxue tersenyum dingin lalu mengangkat kepalanya. Sorot matanya memancarkan kekejaman luar biasa yang tak biasa bagi usianya, karena kehancuran biasa dirasa terlalu murah. Aku ingin menjatuhkannya saat dia berada di puncak kejayaan, tepat di depan para direksi, media, dan semua mitranya. Jika dia dipermalukan, reputasinya harus benar-benar hancur total. Janze menarik napas dalam-dalam dan menanyakan rencananya. Tentu saja, Ruxue memiliki rencana matang sembari tersenyum puas. Kesuksesan kakakku hari ini adalah berkat proyek 3 tahun lalu yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun. Ide utama proyek itu sebenarnya dia curi dari seorang anak magang.
Janze terkejut mendengar rahasia besar tersebut. Aku sudah menemukan anak magang yang diasingkan itu, lengkap dengan semua bukti surel ancaman dan transaksi transfer yang dikirimkan kakakku dahulu. Seketika mata Liu Ruxue berkilat dengan tatapan yang sangat mengerikan. Percayalah, kita akan melihat skandal terbesar ini terpampang di layar lebar saat acara peresmian nanti. Coba dengerin ini, bayangkan kalian jadi Janze, mendadak gemetaran dan mandi keringat dingin saat melihat posisi tinggi kakaknya sekarang. Wanita ini sangat mengerikan. Dia tidak bertindak gegabah, melainkan terus bertahan di samping Lo Ruoyan. Bersembunyi bertahun-tahun demi menunggu saat yang tepat untuk menghabisi, dan akulah pemicu yang akan memulai semuanya. Jadi, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Janze gemetar. Liu Ruxu menunduk, menatapnya tajam sambil mulai berpikir. Sebagai mantan istrinya, kamu jelas tahu segala kebiasaan dan gerak-geriknya. Ingat, setelah upacara penandatanganan selesai, keamanan ketat akan langsung dikerahkan. Aku butuh seseorang untuk membantuku menyelinap ke belakang panggung, lalu menancapkan disk USB berisi bukti rahasia ke komputer utama. Orang itu, dia menunjuk dada Janze dengan jari telunjuknya. Itu kamu, Janze. Mata Janze langsung membelalak lebar. Bagaimana aku bisa masuk? Aku mantan istrinya. Petugas keamanan pasti langsung menangkapku di pintu masuk. Jangan khawatir soal itu. Liu Ruxu merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah tanda pengenal, lalu menyerahkannya kepada Janze. Itu adalah lencana pelayan khusus untuk acara penandatanganan nanti. Aku sudah menyiapkannya sejak lama untukmu. Liu Ruxu tersenyum licik layaknya iblis kecil. Lihatlah Janze, aku sangat pengertian kepadamu. Janze memegang lencana berfoto dirinya itu dengan tangan yang gemetar hebat. Dia tidak punya pilihan lain saat itu. Ponselnya tiba-tiba bergetar keras di dalam ruangan. Suara itu memecah kesunyian kamar. Dan anehnya, itu bukan ponsel Liu Ruxu, melainkan ponsel Janze. Janze yang waspada langsung merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan ponsel itu. Di layarnya, dua kata terpampang jelas membuat matanya terbelalak, Lu Ruoyan. Lu Ruoyan. Disinilah ketegangan nyata dimulai. Ponsel yang terus bergetar hebat di tangan Janze terasa persis seperti lonceng kematian. Dia bisa membayangkan betapa murkanya Lu Ruoyan di ujung telepon sana. Jangan diangkat, panik seketika menyerang Janze, membuatnya refleks ingin mematikan telepon. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan dingin mendarat di atas punggung tangannya. Liu Ruxu tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya tanpa suara. Dagunya bersandar dengan manja di pundak Janze. Sikap intim mereka berdua tampak seperti sepasang kekasih sungguhan. Suara Liu Ruxu bergetar penuh kegembiraan. Aku sangat ingin sekali mendengar suaranya. Kamu gila, dia bisa membunuhku. Bisik Janze lirih dengan keringat dingin bercucuran. Selama ada aku, dia tidak akan bisa menyentuhmu. Liu Ruxu menyapu layar dengan jarinya, menjawab panggilan itu, dan langsung mengaktifkan pengeras suara. Liu Ruxu, kamu. Janze bahkan belum sempat menyelesaikan makiannya. Kalian pasti bisa membayangkan betapa ngerinya situasi ini, ketika teriakan luar biasa histeris Lu Ruoyan langsung meledak kencang hingga memekakkan telinga. Bajingan tidak tahu malu, beraninya kamu menyentuh adikku. Bosan hidup ya? Lihat saja, aku akan segera ke sana. Aku akan memotong tangan kotormu. Dan kamu juga akan merasakannya. Ancaman itu terdengar sangat mengerikan dan persis seperti yang sudah diharapkan Liu Ruxu. Dasar jalang tidak tahu diuntung, aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun dan begini caramu membalas budiku? Beraninya kamu merebut lakiku. Baik, kalian berdua tunggu saja pembalasanku, aku tidak akan pernah melepaskan kalian begitu saja. Panggilan itu terputus tiba-tiba, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam kamar. Wajah Janze seketika berubah menjadi sangat pucat pasi. Tepat sebelum panggilan ditutup, Janze sempat mendengar suara raungan mesin mobil yang sedang melaju kencang dari seberang telepon. Lu Ruoyan benar-benar akan datang ke sini. Dia tahu kita ada di hotel ini. Suara Janze bergetar hebat tanpa kendali. Tentu saja, balas Liu Ruxu berwajah polos tanpa dosa. Semalam saat aku membantumu, diam-diam aku telah mematikan fitur pelacak lokasimu. Pikiran Janze langsung kacau balau, menyadari wanita gila ini telah merencanakan semuanya. Dia ingin Lu Ruoyan datang demi menyaksikan pertunjukan besar ini. Jangan takut, Janze. Liu Ruxu berbalik menghadapnya, lalu merapikan kerah baju Janze yang kusut dengan lembut. Dia tidak akan bisa menemukan kamar suite kepresidenan mewah ini. Kamar ini dipesan atas namaku. Dia juga tidak punya kartu akses untuk naik ke sini. Pihak resepsionis tidak akan membiarkannya masuk. Kita masih punya banyak waktu. Dia berjinjit hendak menciumnya. Janze langsung mendorongnya menjauh dengan kasar. Rasa jijik dan ketakutan mendalam terhadap Lu Ruoyan hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Janze berlari ke arah pintu kamar dan menggedornya dengan panik. Buka pintunya, Liu Ruxu. Buka pintu sialan ini. Lepaskan aku janji akan melakukan apapun, termasuk membantumu mencuri dokumen-dokumen itu.
Aku akan membantumu menghancurkannya, lepaskan aku. Liu Ruxu yang terdorong pun terhuyung, hingga punggungnya membentur dinding kamar. Secara perlahan dia mengangkat kepalanya. Senyuman manis di wajahnya kini lenyap sepenuhnya. Jianze, ucapnya dengan suara sedingin es. Apa kamu begitu takut dengannya? Kamu lebih takut kepada dia dibandingkan denganku? Langkah Jianze seketika terhenti. Jianze berbalik dan menatap sepasang mata Liu Ruxu yang dipenuhi kegilaan mendalam sekaligus rasa sakit. Liu Ruxu melangkah mendekatinya perlahan. Sorot gila di matanya terasa mencekam. Jianze, selain memukul, memaki, dan mempermalukanmu, apalagi keahliannya. Bahkan aku rela menjual barang peninggalan ibuku demi bukti proyek S7 ini. Disinilah kisah menegangkan kita berakhir sementara. Yuk kita mulai kisah gila tentang kehancuran reputasi ini. Demi kamu, aku rela mengorbankan nyawaku sendiri. Kenapa kamu tidak melihatku? Kenapa kamu masih terus takut padanya? Emosinya langsung meledak tak terkendali saat itu. Liu Ruxu, tenanglah, aku sangat tenang. Tiba-tiba Liu Ruxu menyambar asbak di atas meja. Sama persis seperti asbak yang dilemparkan Luo Ruyan bulan Januari lalu. Jianze, aku sedang bertanya kepadamu. Sekali lagi, pilih dia atau aku. Jianze menatap asbak itu, trauma masa lalunya langsung kambuh seketika. 3 tahun lalu, sebuah asbak menghantam keningnya dan meninggalkan bekas luka permanen yang tak terlupakan. Dia ketakutan, benar-benar sangat ketakutan. Bukan Luo Ruyan yang dia takuti, melainkan kegilaan tidak masuk akal inilah yang membuatnya gemetar. Sekarang giliranmu, sekarang giliranmu. Dia memegang kepalanya lalu berlutut dengan hina. Liu Ruxu, ini aku untukmu. Jangan marah, letakkan itu. Liu Ruxu menatap punggungnya yang gemetar, kegilaan di matanya perlahan berubah menjadi kepuasan yang mengerikan. Dia pun melemparkan asbak itu. Baiklah. Dia membungkuk, lalu berbisik dengan nada yang tepat di telinganya, apakah kamu sudah mengirim lokasinya? Aku juga sudah mengirimnya secara anonim ke semua direktur perusahaan mereka. Isi surat itu menyebutkan bahwa Direktur Luo Ruyan memiliki kehidupan pribadi yang kacau, dan pagi-pagi sekali, dia langsung bergegas ke hotel untuk menangkap basah adik kandung dan mantan suaminya sendiri yang sedang berselingkuh. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan para direktur senior itu saat melihat skandal ini di tengah momen krusial penandatanganan kontrak? Nah, perhatikan baik-baik reaksi Jianze yang langsung mendongak tidak percaya. Wanita ini bukan hanya ingin menghancurkan karier Luo Ruyan, tapi dia benar-benar ingin menghabisi seluruh reputasinya tanpa sisa. Ini adalah jebakan berantai yang mengerikan. Suara Jianze saat menghadapi Liu Ruxu terdengar sangat ketakutan. Sebenarnya aku ini siapa? Tebak saja. Senyuman Liu Ruxu terasa sangat manis namun sekaligus mematikan. Hanya aku satu-satunya orang di dunia ini yang mencintaimu. Ting tong. Tiba-tiba bel pintu berbunyi nyaring. Suara bel itu terdengar bagaikan lonceng kematian. Jianze tersentak, seluruh bulu kuduknya langsung merinding seketika. Pasti itu dia. Suasananya begitu bising. Bagaimana dia bisa naik? Dengan panik dia berlari ke arah pintu untuk melihat dari lubang intip. Di balik pintu, ternyata bukan Luo Ruyan yang berdiri di sana, melainkan seorang pelayan hotel dengan seragam lengkap. Firasat buruknya mereda, Jianze menghela napas lega, meski punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ada apa? Apakah kamu takut? Liu Ruxu mendekat dengan tenang sembari merapikan jubah mandinya lalu melirik ke lubang intip pintu. Aku memesan sarapan, ucapnya sambil membuka pintu. Pelayan itu pun mendorong troli makanan masuk dengan sangat sopan. Halo, menu makan siang Anda sudah tiba. Letakkan saja di sana, sahut Liu Ruxu dengan nada dingin. Pelayan menyajikan makanan lalu mendorong troli kosongnya keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun hingga pintu kembali tertutup rapat. Bayangkan saja, ketegangan pagi ini bahkan jauh lebih gila daripada gabungan seluruh masalah mereka selama 3 tahun terakhir. Makanlah sesuatu. Liu Ruxu duduk di meja makan lalu dengan sangat anggun mengambil pisau dan garpu di hadapannya. Bukankah kamu masih butuh bantuanku untuk menghancurkannya? Tanpa tenaga, itu tidak akan berhasil. Jianze menatapnya dengan pandangan dingin. Kemarahan yang tak terlukiskan mulai meledak. Liu Ruxu, apa kamu sedang bercanda denganku? Mempermainkanku? Liu Ruxu perlahan mengangkat kelopak matanya. Kamu tahu betul kalau Luo Ruyan tidak bisa naik ke sini. Kamu sengaja menakut-nakutiku. Aku tidak menakutimu, balasnya. Liu Ruxu memotong telur ceplok di piringnya secara perlahan. Aku hanya sedang mendidikmu sekali lagi agar mengerti. Mengajarimu tentang siapa orang yang harus selalu kamu patuhi di masa depan. Liu Ruxu mendongak dan tersenyum sangat manis. Lihat, sekarang kamu jauh lebih penurut, bukan? Jianze mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan rasa malu yang amat mendalam. Penghinaan tanpa akhir. Dia melompat dari satu bencana ke jurang yang jauh lebih dalam. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya tenang. Dia sadar betul sekarang dia hanyalah mainan di tangan Liu Ruxu.
Melawan hanya akan membuat hidupnya berakhir jauh lebih tragis. Dia harus patuh, memahaminya, lalu mencari celah kelemahannya. Jianze menarik kursi lalu duduk berhadapan dengan Liu Ruxu. Dia mengambil susu, meminumnya sedikit, lalu menyeka mulutnya. Hanya dalam beberapa menit, kepanikan dalam dirinya langsung sirna, digantikan oleh ekspresi dingin yang luar biasa tenang. Melihat perubahan sikap Jianze yang berdarah dingin seperti itu justru membuat hasrat kegilaan Liu Ruxu semakin membara ketagihan. Liu Ruxu terkekeh pelan dengan tatapan mata yang semakin berbinar aneh. Ya, begitulah seharusnya sikap seorang pria sejati. Aku suka caramu ini, Jianze. Jangan cemas. Dia berdiri, melangkah memutari meja, lalu menangkup wajah Jianze dengan kedua tangannya. Selama kamu patuh dan cerdas, rencanamu pasti berhasil. Di mana bukti itu disimpan? Tanyanya dengan sangat dingin. Apakah disimpan di dalam memori USB? Tenang saja. Mari kita saksikan bersama bagaimana kelanjutan rencana licik mereka berdua. Aku pasti memberikan barang itu, tapi mari kita mulai dengan menyelesaikan satu tugas dulu. Apa? Kakakku itu sangat curiga dengan kejadian makan malam tadi malam, bahkan jika aku berhasil menipunya, dia pasti akan mencurigai sesuatu, apalagi dia tidak bisa menemukan kita. Dewan direksi perusahaan juga terus menekan dirinya. Dia pasti bertingkah seperti anjing gila sekarang untuk menyelidiki kejadian tadi malam. Jianze pun langsung mengerutkan dahinya. Jadi, sebelum dia kembali mencariku, kita harus menemukan hal lain untuk mengalihkan perhatiannya. Sebuah masalah besar yang akan membuatnya sangat kewalahan, hingga tidak punya waktu untuk mengurusi kita. Seketika senyum kejam mengembang di wajah Liu Ruxu. Jianze, apa kamu masih ingat kelemahan terbesar yang selama ini paling dijaga kakakku? Jianze langsung tertegun. Tiba-tiba, bayangan wajah seseorang langsung terlintas di benaknya. Maksudmu adalah Gu Yuan? Nama yang tidak akan pernah Jianze lupakan seumur hidupnya. Sosok cinta pertama atau cinta sejati Lou Yulan. Selama 3 tahun penuh pernikahan mereka, bayang-bayang cinta sejati itu selalu menghantui hubungan Jianze dan juga Lou Yulan. Satu-satunya pria di hatinya hanyalah Gu Yuan. Dan disinilah bagian menarik yang harus kita simak. Jianze tahu dia hanya dijadikan pengganti karena pria itu pergi ke luar negeri. Tepat sekali, dialah orangnya. Tatapan Liu Ruxu mendadak dipenuhi rasa iri. Kakakku itu adalah wanita dingin yang tidak pernah mencintai siapapun selain dirinya sendiri. Namun, Gu Yuan adalah satu-satunya pengecualian. Pria itu baru saja kembali ke dalam negeri. Dia bahkan tidak ragu menghabiskan banyak uang untuk membeli villa purgatori surgawi di timur kota, hanya demi menyembunyikan pria itu secara sangat rahasia. Dia menyembunyikan kekasihnya itu dengan sangat rapat. Bahkan ayah kami tidak mengetahuinya sama sekali. Tapi aku tahu. Jantung Jianze kembali berdegup kencang karena cemas. Apa sebenarnya rencana licikmu? Liu Ruxu bukanlah orang yang bisa diremehkan begitu saja. Sambil tersenyum licik, Liu Ruxu berkata bahwa Gu Yuan sebenarnya sudah memiliki istri yang terkenal sangat galak seperti monster. Bagaimana jika kita menyeret istrinya ke dalam skandal ini? Bayangkan apa yang akan terjadi. Manik mata Jianze langsung melebar seketika. Ini benar-benar gila. Apa yang ingin dia lakukan? Liu Ruxu berdiri lalu menyelipkan sebuah kartu akses kamar ke tangan Jianze. Ini kunci cadangan untuk villa purgatori surgawi itu. Dia mengatakannya sambil menepuk pelan pipi Jianze dengan ekspresi dingin. Pergilah. Bantu aku membuat pertunjukan ini menjadi jauh lebih besar. Jianze pun meremas kartu tersebut dengan sangat erat. Kartu itu terasa membakar telapak tangannya karena panik. Dia harus pergi ke villa tersebut untuk memancing istri Gu Yuan datang. Kalian pasti tahu ini gila menghadirkan sang cinta sejati Lou Yulan dan istri sahnya dalam satu tempat. Jika mereka berdua sampai bertemu di sana, ledakan konfliknya pasti akan seperti tabrakan antara Mars dan bumi. Liu Ruxu meletakkan jarinya di bibir sendiri. Jangan banyak bertanya, ingatlah bahwa saat ini kamu sama sekali tidak memiliki pilihan. Bagaimana cara aku pergi ke sana? Tanya Jianze pasrah, sambil memejamkan matanya. Lou Yulan pasti sedang gencar mencariku di seluruh penjuru kota. Orang-orangnya akan langsung membuntutiku begitu keluar dari hotel ini. Liu Ruxu menjentikan jarinya, lalu berjalan ke ruang ganti untuk mengambil seragam pelayan hotel dan melemparnya ke arah Jianze. Ganti pakaianmu, aku sudah merencanakan taktik ini sejak lama. Ucap Liu Ruxu sambil tersenyum puas dan penuh percaya diri. Menyambarlah bersama troli sarapan, dan gunakan jalur khusus karyawan, karena penjagaan anak buah kakakku di luar sana sangat ketat. Mereka hanya akan mengawasi pintu masuk utama hotel dan area parkir bawah tanah. Dia tidak akan menyangka kamu melarikan diri lewat celah sempit bagai tikus ini. Wajah Jianze memucat tanpa membalas sepatah kata pun. Dengan diam di hadapan Liu Ruxu, dia melepaskan pakaiannya dan mulai mengenakan seragam pelayan hotel yang murah itu. Kamu benar-benar terlihat sangat tampan, Jianze. Liu Ruxu sama sekali tidak menyembunyikan tatapan penuh gairah dari matanya.
Jiang Ze mengabaikan rayuan itu, lalu memakai topi pelayan dan menarik pinggirannya ke bawah demi menyembunyikan sebagian wajahnya. Wanita licik itu menahan lengannya dengan dingin dan berkata, "Jangan pergi terburu-buru dulu." Liu Ruxu mengeluarkan sebuah alat pelantang telinga mini dari tasnya, lalu menyematkannya langsung ke telinga Jiang Ze sambil tersenyum sangat licik. "Mulai sekarang, setiap langkah kaki yang kamu ambil dan semua ucapanmu harus bisa kudengar dengan jelas. Aku akan selalu memantau dan mengendalikanmu dari jarak jauh menggunakan ponsel ini, jadi jangan pernah berani-berani mengkhianatiku." Jawaban Jiang Ze terdengar sangat lirih di balik giginya yang terkatup rapat. Dia benar-benar telah menjadi boneka hidup sekarang. Sambil melirik jam tangannya dengan santai, Liu Ruxu memberi isyarat bahwa pelayan yang asli sudah tiba untuk mengantarkan troli sarapan. Saat pintu dibuka, pelayan suruhan itu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Jiang Zi langsung mengambil alih kemudi troli, menundukkan kepalanya, lalu mulai mendorongnya untuk melarikan diri dari sangkar emas yang memenjarakannya. Begitu melangkah keluar dari kamar itu, jantung Jiang Zi berdegup kencang dan mari kita lihat apakah dia bisa lolos dari jebakan ini. Kalian harus lihat ini, lorong itu kosong. Sang pelayan menekan tombol lift khusus karyawan yang sangat sunyi. Mereka berdua mendorong troli itu. Dia masuk ke dalam, lalu pintu lift perlahan mulai tertutup rapat. Lift pun bergerak turun. Di ruang sempit itu, hanya ada dia dan pelayan bisu itu. Jantung Janes berdegup sangat kencang. Dia sama sekali tidak berani mendongak, bahkan tidak berani melirik ke arah kamera pengawas di sana. Dia sangat ketakutan. Takut jika pelayan itu tiba-tiba mengeluarkan pisau. Beruntung, perjalanan mereka aman tanpa kendala. Lift akhirnya tiba di lantai B bawah tanah. Pelayan itu mendorong trolinya melewati jalur khusus staf dengan lancar. Janes mengikutinya dari belakang, menyusuri koridor panjang berbau disinfektan. Di depan sana, pintu keluar sudah terlihat. Di luar pintu ada gang kecil yang sepi. Mereka hanya perlu melewatinya. Tapi mendadak tunggu dulu, berhenti. Terdengar teriakan keras dari depan. Jantung Jan serasanya mau copot. Dia melihat dua pria berbadan besar mengenakan jas hitam. Mereka berlari mendekat. Ternyata, itu pengawal pribadi Luilan. Janes langsung panik. Gawat, penyamarannya ketahuan sekarang juga. Pikiran pertama Jans adalah langsung putar balik dan kabur, tapi pelayan di belakangnya bergerak jauh lebih cepat. Pelayan yang tadinya terus menunduk itu tiba-tiba mendongak, memperlihatkan wajah asing yang sama sekali tidak dikenal Jans. Dia menghantamkan troli makanan ke arah kedua pengawal itu sambil berteriak kencang. Troli itu terguling, menumpahkan semua piring, pisau, dan garpu hingga hancur berantakan di atas lantai. "Nona Jan, cepat pergi." Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana pelayan itu nekat menerjang kedua pengawal demi melindunginya. Janes benar-benar terpaku. "Jangan cemaskan aku, cepat lari." Gerakan pelayan itu ternyata sangat lincah di luar dugaan. Bahkan untuk saat ini, kedua pengawal berbadan besar itu sama sekali tidak bisa mendekatinya. "Aku adalah orang suruhan Nona Yuruxu. Perintahnya adalah untuk memastikan keselamatanmu. Cepat pergi." Kepala Janes langsung berdengung kencang. Luruxu bahkan sudah menyiapkan rencana cadangan gila ini. Siapa dia sebenarnya? Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Brak! Salah satu pengawal menendang si pelayan, lalu langsung menerjang ke arah Janes. Kacau sekali. Untungnya refleks instingtif Janes membuatnya bisa menghindar ke samping, sambil melayangkan pukulan keras tepat ke arah pelipis pengawal itu. Meskipun sempat ditindas Loruyan selama 3 tahun, tinggi tubuhnya yang 1,85 meter tidaklah sia-sia. Pengawal itu langsung kehilangan keseimbangan akibat pukulannya. "Ayo pergi." Tiba-tiba pelayan itu kembali menerjang maju. Dia memegangi kaki pengawal itu dengan sangat erat demi Janes. Janes melihat ke arah sang pelayan yang bertarung mati-matian. Sambil menggertakkan gigi, dia tidak ragu lagi. Dia langsung berbalik arah dengan cepat. Bagaikan banteng yang mengamuk, dia berlari keluar dari jalur staf, dan langsung melesat menuju gang Sepi. Kalian bisa bayangkan kepanikannya saat dia berlari di bawah terik matahari, kabur sekencang mungkin menyusuri gang. Suara teriakan dan perkelahian di belakangnya terdengar makin menjauh. Tiba-tiba dari penyuara telinga mini miliknya, terdengar suara Luruxu yang gemetar penuh amarah. "Lari, Jans, lari. Dasar payah, kau berlari seperti anjing. Cepat menuju distrik Tianu, gedung utara nomor 13. Janes langsung menarik topi ke bawah untuk menyembunyikan wajahnya di balik semak-semak, sambil menatap lurus ke depan. Kediaman mewah ini bernilai ratusan juta. Melalui mikrofon itu, terdengar suara dingin namun sangat tegas dari Luruxu. "Istri pejabat itu, wanita bermargawang yang sudah kuperingatkan, akan segera datang membawa orang dalam waktu 15 menit. Kau harus membukakan pintu untuknya. Jarak villa ini 15 menit. Janes memegang kartu akses dengan telapak tangan basah oleh keringat. Sialan, dia ini hanya orang biasa,
tapi sekarang malah harus bertindak layaknya mata-mata industri dan detektif swasta. Dia memperhatikan sekelilingnya dengan waspada. Ini area perumahan mewah dengan sistem keamanan yang super ketat. Kamera pengawas terpasang di mana-mana. Jangan pernah menatap kamera itu, begitulah suara instruksi Yoksu terdengar kembali. Orang-orangku sudah meretas sistem keamanan mereka. Sekarang kau tidak terlihat. Janes menarik napas dalam-dalam, merasa heran berapa banyak kartu as yang dimiliki orang ini. Ada yang tertinggal? Cepatlah Jans, aku malas bicara 2 kali. Baiklah, Janes langsung menggertakkan giginya dan melangkah keluar. Keluar dari semak-semak, dia segera berlari ke depan pintu villa dan menggesek kartu aksesnya. Pintu pun langsung terbuka. Dia menyelinap masuk lalu menutup pintu dengan sangat hati-hati. Villa mewah ini terasa sangat sunyi, namun ada aroma aneh yang tercium di udara. Baunya harum sekali. Targetnya berada di kamar tidur lantai 2, suara dingin Liuxu terdengar mengerikan seperti hantu. Jantung Janes kembali berdebar kencang. Dia melangkah perlahan menuju lantai 2 dan melihat pintu kamar tidur itu sedikit terbuka. Dari dalam ruangan, terdengar suara tawa genit pria dan wanita. Kakian, kau ini benar-benar nakal sekali. Biar kulihat. Perut Janes seketika mual mendengar kemesraan menjijikan di tempat terkutuk yang merusak segalanya ini. Dan percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan momen saat Janes mengeluarkan alatnya dan mulai mengamati lubang kunci pintu itu. Kalian harus dengar ini itu, pintu kaca elektronik, dan jika dia nekat mendobraknya sekarang, orang di dalam pasti langsung menyadarinya. Mustahil. Jin berbisik lirih untuk memastikan penyamaran mereka tidak terbongkar. Makanya, mari kita pastikan dia tidak sempat menguncinya. Suara Lurux mendadak menggelegar memerintahkannya untuk segera turun dan memutus alirannya. Listrik apa maksudnya? Cepat, orang-orang itu akan segera tiba dalam 5 menit. Juana tidak berani menunda, dia langsung berbalik menuruni tangga. Seketika itu juga, terdengar jeritan histeris dari seorang wanita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di dalam sana, kepanikan mendadak pecah karena ketakutan sementara langkah kaki yang tergesa-gesa mulai terdengar menuruni anak tangga dari lantai 2. Guyuan perlahan membuka pintu kamar utama di sebelah kiri dengan suara yang cukup berisik. Begitu dia melangkah keluar melewati pintu, terdengar suara gedoran keras bam-bam-bam. Pintu villa dihantam dengan tekanan luar biasa dari luar diiringi teriakan melengking yang memaki Guyuan agar segera keluar menemuinya. Aku tahu kamu di dalam sedang menyembunyikan wanita murahan. Buka pintunya sekarang juga. Mereka langsung mendobrak pintu itu. Belasan pria berotot tampak mengawal seorang wanita bermantel bulu dengan riasan tebal yang langsung menerobos masuk mencari keberadaan Guyuan. Mata wanita itu langsung memerah saat melihat Guyuan yang hanya mengenakan handuk mandi. Dasar pria simpanan tidak tahu diri. Aku memberimu modal usaha, tapi bajingan seperti kamu malah berani membawa selingkuhan ke sini. Sayang, dengarkan dulu penjelasanku, ini salah paham. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Tapi perhatikan baik-baik tamparan keras langsung mendarat telak di wajah Guyuan tanpa ampun. Suara tamparan keras terdengar jelas. Cari dan temukan wanita murahan itu. Gerombolan pria itu langsung menyerbu lantai 2 bagai serigala lapar. Cepat! Siapa kalian? Pergi dari sini. Teriakan panik wanita selingkuhannya mulai terdengar menggema dari arah lantai 2. Jeritan histeris pun pecah seketika saat 2 orang pria menyeret paksa wanita yang hanya berbalut selembar handuk pucat ketakutan dari atas tangga. Ah, Guyuan. Istri sahnya langsung gemetar hebat begitu melihat wanita simpanan suaminya itu. Sialan. Aku banting tulang bekerja keras di luar sana, tapi bajingan seperti kamu malah memakai uangku untuk bersenang-senang dengan pelacur ini. Hajar dia. Atas perintahnya, beberapa orang wanita langsung maju mengeroyok dan menjambak wanita simpanan itu tanpa ampun. Ampuni aku. Jangan pukul aku, ini bukan salahku. Suara bising tamparan kembali terdengar diiringi jeritan histeris yang memilukan. Kalian pasti setuju kalau villa ini sudah berubah jadi neraka, sementara Jin yang bersembunyi di balik lemari hanya menonton kekacauan itu dengan dingin. Jin melihat pria yang tadinya tampak sangat elegan itu kini berlutut pasrah di lantai, memeluk kaki sang istri sambil menangis terseduh-seduh. Sayang, aku khilaf, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dia yang menggodaku duluan. Wanita itu langsung meludahi wajah suaminya dengan penuh rasa jijik dan kemarahan yang mendalam. Dasar anjing tidak tahu diuntung. Kita cerai, dan kembalikan semua harta yang sudah kuberikan padamu. Keributan pun semakin menggila. Suara deru mesin mobil Maserati hitam mendadak memecah kesunyian dan berhenti tepat di depan villa. Pintu terbuka, seseorang akhirnya tiba di lokasi. Luyan berdiri mematung di ambang pintu, menatap pemandangan kacau di dalam villa dengan seluruh tubuh yang gemetar hebat. Bukan karena marah, melainkan karena rasa takut yang luar biasa. Guyuan adalah kelemahan terbesarnya, bahkan melebihi kepeduliannya pada Jin. Dia rela mengorbankan reputasinya sendiri, asalkan dia tidak kehilangan Guyuan dalam hidupnya.
Namun kini, sosok yang paling berharga baginya sedang diinjak-injak orang lain. Hentikan! Luyan berteriak histeris sambil berlari masuk. Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke sini? Keluar! Wanita berkuasa itu sudah benar-benar kehilangan kesabarannya. Saat berbalik, istri sah itu melihat wanita lain berpakaian modis datang. Ada satu lagi? Hebat sekali bajingan ini memelihara banyak wanita. Amarah Luyan langsung memuncak mendengarnya. Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku tidak peduli siapapun dirimu. Wanita kasar itu tidak merasa gentar sedikit pun. Berani-beraninya kamu merebut lakiku? Mari kita selesaikan bersama. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Luyan juga. Sementara itu, Guyuan yang masih berlutut langsung melihat kedatangan Luyan bagai sesosok juru selamat. Dia segera merangkak dan berlari untuk bersembunyi di balik punggungnya. Luyan, tolong selamatkan aku. Wanita gila ini berniat membunuhku. Dia benar-benar sudah tidak waras dan brutal sekali. Mendengar nama itu, wanita pemarah tadi langsung tertawa sinis. Oh, jadi kamu yang namanya Luyan? Menarik sekali rupanya. Hebat sekali ya, kamu memakai uang istrimu hanya untuk membiayai dua wanita simpanan sekaligus di luar rumah. Tidak, itu bohong. Bukan begitu sayang, dia cuma temanku. Guyuan sangat ketakutan setengah mati. Teman? Apa kamu pikir aku ini bodoh? Wanita kasar itu menunjuk wajah Luyan dengan sinis. Villa ini dibeli atas namamu, kan? Seketika itu juga, wajah Luyan langsung pucat pasi. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak hanya tahu itu, aku juga tahu kalau kamu menggelapkan uang dari kas perusahaan. Demi melunasi utang-utangnya, wanita pemarah itu tiba-tiba mengeluarkan tumpukan foto bukti perselingkuhan dari dalam tasnya. Dan percayalah, foto-foto bukti kemesraan mereka berdua ini akan menghancurkan segalanya. Kalian harus tahu, si Jalang Liuyan bakal benar-benar hancur karena kasus penggelapan uang dan perselingkuhannya sendiri. Tidak mungkin. Liuyan menatap foto-foto itu dengan tubuh gemetar hebat. Dia tahu segalanya sudah benar-benar berakhir. Semua reputasi yang dia bangun dengan susah payah kini hancur lebur oleh dalang di balik semua ini. Tiba-tiba, Liuyan mendongak sambil menggelengkan kepala. Matanya penuh amarah saat melihat Janzi yang bersembunyi di balik kegelapan. Liuyan berteriak histeris sebagai iblis. Janzi, ini ulahmu, kan? Dasar bajingan tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu membalas dendam padaku. Dia langsung menerkam Janzi seperti wanita gila. Jantung Janzi berdegup kencang, menyadari bahwa dia seharusnya tidak boleh sampai lengah dan tertangkap seperti ini. Aku tidak akan kembali ke neraka itu. Saat serangan itu datang, Janzi tidak menghindar dan langsung keluar dari kegelapan. Dia melangkah maju di depan semua orang sambil menatap tajam ke arah Liuyan. Tepat sebelum cakar itu mengenainya, dia malah tersenyum. Nah, perhatikan baik-baik momen epik ini. Senyumnya mendadak dingin, tangannya melayang tinggi, dan plak. Sebuah tamparan keras mendarat. Tamparan itu tepat di wajah Liuyan. Waktu seolah berhenti, dan semua orang langsung membisu karena syok. Liuyan juga begitu. Dia memegangi wajahnya, menatap Janzi dengan tatapan tidak percaya. Orang ini, yang dia pukuli dan hina selama 3 tahun, yang bahkan tidak pernah berani mendongak, sekarang berani menamparnya. Suara Janzi terdengar tenang namun sangat dingin. Dia melangkah maju mendekati Liuyan, menatap langsung ke arah wanita yang dulu selalu membuatnya ketakutan setengah mati. Bukankah kamu selalu bilang kalau aku ini cuma anjing peliharaanmu? Kalau begitu, ingatlah ini baik-baik. Bahkan seekor anjing yang terpojok pun bisa menggigit balik. Liuyan gemetar hebat karena murka. Beraninya kamu memukulku? Aku akan membunuhmu. Dia kembali menyerang dengan liar menggunakan kuku-kukunya yang tajam. Namun, Janzi dengan sangat mudah menghindar ke samping. Janzi menjegal kakinya, hingga ratu yang dulunya angkuh ini jatuh tersungkur dengan wajah langsung menghantam tanah. Tubuhnya menghantam lantai marmer yang dingin dengan keras. Seketika itu juga suasana menjadi sunyi senyap. Liuyan berteriak histeris karena murka. Seumur hidupnya, dia belum pernah merasakan kehinaan sedahsyat ini. Dia tergeletak di lantai sambil berteriak histeris dan memukul-mukul tanah. Ah! Janzi! Aku pasti akan membunuhmu. Janzi memberikan satu tatapan dingin terakhir, lalu berbalik pergi di bawah tatapan mata semua orang. Kalian juga merasa puas, kan? Dia berjalan tenang keluar dari neraka itu, memenangkan serangan balik pertamanya. Dia meninggalkan villa itu sambil mendengar tawa histeris dan kepuasan yang aneh dari Liu Ruxu lewat alat pendengarnya. Janzi, aksi tamparanmu tadi keren banget, aku sangat menyukaimu. Janzi akhirnya melangkah keluar dari kompleks Villa Tianu. Sinar matahari yang terik membuat matanya sedikit pusing. Dia segera melepas paksa seragam pelayan yang dikenakannya, lalu membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Tamparan tadi menguras seluruh tenaganya, tapi juga berhasil memutus rantai penderitaannya selama 3 tahun. Rasanya sangat melegakan.
Namun, di balik kepuasan yang luar biasa itu, ada kecemasan baru yang mendalam. Hubungannya dengan Liu Yan hancur total, dan sekarang dia terikat dengan Liu Ruxu. Kemana dia harus pergi? Janzi berjalan tanpa arah di sepanjang jalan, lalu bertanya dengan nada dingin lewat alat pendengarnya. Suara Liu Ruxu terdengar berat dengan nada penuh hasrat tersembunyi. Aku kirimkan alamatnya sekarang. Ponsel Janzi langsung berdering menerima sebuah lokasi. Alamat apartemen mewah yang sama sekali tidak dia kenal. Janzi segera menyetop taksi. Setengah jam kemudian, dia tiba di depan gedung apartemen mewah itu. Ternyata, Liu Ruxu tidak tinggal bersama keluarga Liu. Dia naik lift menuju lantai 23 lalu menekan bel. Pintu pun langsung terbuka dengan cepat. Liu Ruxu sudah mengenakan jubah tidur berbahan sutra tipis dengan rambut yang basah sehabis mandi. Kamu sudah kembali. Senyum manisnya terlihat seperti seorang istri muda yang sedang menyambut suaminya pulang. Liu Ruxu ingin mendekat untuk menciumnya, tapi Janzi dengan wajah dingin langsung menyodorkan disk USB. Hancurkan benda itu, ucapnya dingin. Tapi Liu Ruxu tidak marah sama sekali, dia menyuruh Janzi untuk bersabar. Sambil berbalik dengan gemulai, dia berjalan menuju ruang tamu. Lihatlah dulu rumah baru yang kuberikan untukmu ini. Janzi mengerutkan dahi lalu mengikutinya masuk. Apartemen itu sangat luas dengan dekorasi minimalis bernuansa putih, abu-abu, dan hitam. Seluruh sudut ruangan terasa sunyi tanpa kehangatan keluarga. Kamu tinggal sendiri? Liu Ruxu mengambil sebotol air. Aku langsung pindah begitu usiaku 18 tahun. Aku tidak mau tinggal di rumah itu satu detik pun. Hati Janzi entah mengapa terasa semakin berat. Liu Ruxu, kamu pasti ingin tahu alasanku melakukan ini. Liu Ruxu bersandar di meja bar sambil memutar gelas anggur merahnya perlahan. Janzi, tahukah kamu sesuatu? Dia anak haram. Plot twist gila ini bikin Janzi syok setengah mati, dan kita dibuat penasaran setengah mati. Kalian harus tahu, ibuku sebenarnya adalah cinta pertama ayahku, sebelum ibu Luoruyan merebutnya dengan cara yang sangat kotor. Wanita itu sengaja hamil demi memaksa ibuku pergi, lalu menyusup masuk ke dalam keluarga besar mereka. Setelah melahirkanku, ibuku jatuh sakit hingga meninggal dunia. Melawan keinginan wanita licik itu, ayahku akhirnya membawa diriku kembali ke kediaman keluarga Lu. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini, hanya ada kebencian mendalam. Mata Liu Ruxu memancarkan kepahitan luar biasa. Bagi Luoruyan dan ibunya, dia bahkan tidak dianggap manusia. Mereka menjulukiku anak haram hasil perselingkuhan, merusak boneka kesayanganku, hingga merobek semua tugas sekolahku. Aku bahkan dikurung di ruang bawah tanah selama 3 hari 3 malam. Sementara, ayahku yang penakut hanya diam, membuat Liu Ruxu tersenyum sinis mengingatnya. Perhatikan baik-baik, demi bisnis dan pengaruh keluarga wanita itu, ayah kandungku sendiri tega membuangku begitu saja. Dia tidak berani membela diriku sepatah kata pun. Semua demi kelangsungan bisnis keluarga Lu, demi mempertahankan kekuasaan serta kekayaan yang dimiliki oleh keluarga wanita iblis itu. Di rumah megah itu, aku satu-satunya orang yang tidak pernah merasakan kehangatan kasih sayang. Dia mendongak, menatap tajam ke arah Janzi lalu berbisik, apakah sekarang kamu paham, Janzi? Aku sama sekali tidak gila. Aku hanya ingin merebut kembali semua hal yang memang seharusnya menjadi milikku sejak awal, termasuk dirimu. Janzi akhirnya sadar kalau gadis ini tidak gila, dia hanya tumbuh di lingkungan beracun hingga menjadi bunga paling mematikan. Rasa kepemilikan yang obsesif terhadap Janzi adalah satu-satunya cara baginya untuk tetap bertahan hidup di dunia. Sebuah keterikatan yang sangat obsesif dan mengerikan. Tiba-tiba, secercah kilatan emosi aneh muncul di mata Liu Ruxu. Sosok pelindung utama Luoruyan baru saja tertangkap basah di atas ranjang oleh istrinya sendiri, menghancurkan pilar dukungan terbesarnya. Ditambah lagi dengan kasus penggelapan dana perusahaan, serta skandal kehidupan pribadinya yang kini meledak menjadi kekacauan besar. Dewan direksi langsung menggelar rapat darurat untuk mencopot jabatannya. Di saat genting itulah, Liu Ruxu mengeluarkan sebuah flash disk hitam. Disinilah semua bukti pencurian ide tersimpan. Senyuman di wajah Liu Ruxu saat menyerahkannya terlihat sangat memukau sekaligus kejam. Kalian pasti bisa menebak kelanjutannya, si licik Luoruyan pasti akan memeras otak demi menghadiri acara penandatanganan lusa nanti. Dia menyerahkan flash disk itu ke tangan Janzi, memintanya untuk memasang alat itu langsung ke konsol komputer utama. Aku ingin mempermalukannya di depan seluruh dunia, bisik Ruxu. Janzi tertunduk lesu sambil menatap benda kecil di genggamannya. Benda ini akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan musuh mereka sepenuhnya. Tapi, haruskah semua ini berakhir sekejam itu? Apakah hatimu mulai melunak? Sorot mata Liu Ruxu mendadak berubah tajam dan berbahaya. Kamu kasihan padanya? Tidak. Jawab Janzi dingin sambil mendongak dengan tatapan mati rasa. Aku tidak punya belas kasihan sedikit pun untuk wanita itu, lalu menggenggam balik tangan Liu Ruxu.
Aku hanya sedang memikirkan cara terbaik untuk menghancurkannya, bisik Janze tepat di telinga Ruxu dengan nada iblis. Kapan aku bisa melihat video kehancurannya itu? Lo Ruxu benar-benar terkejut mendengar kalimat mengerikan yang baru saja diucapkan oleh Janze. Bukankah seharusnya Janze merasa takut dan benci melihat video itu? Tapi dia malah meminta rekaman tersebut atas kemauannya sendiri. Menatap sepasang mata kosong tanpa emosi milik Janze, Lo Ruxu justru tersenyum puas sebelum akhirnya tertawa dengan sangat keras. Kamu benar-benar iblis yang menawan, Janze. Aku sangat mencintaimu. Dia langsung melompat dan memeluknya erat bagaikan seekor koala. Ruxu terus bergelayut manja sambil menciumi pipi Janze dengan gemas. Namun tubuh Janze sama sekali tidak bergeming. Membiarkan dirinya diciumi, pandangan mata Janze justru terarah melewati bahu Ruxu menuju sudut ruang tamu sambil berujar tenang bahwa dia menerima flash disk itu. Lusa nanti biar aku yang membereskan segalanya untukmu, ucap Janze lirih sebelum akhirnya dia tiba-tiba terdiam sejenak. Aku ingin video itu beserta semua cadangannya. Ruxu yang terbuai oleh kegembiraan langsung menyetujui permintaan tersebut tanpa curiga sedikit pun. Dengan riang, gadis itu turun dari pelukan Janze lalu menarik tangannya menuju kamar tidur sambil mengajak masuk ke dalam. Mari kulihatkan rumah masa depan kita. Janze membiarkan dirinya ditarik hingga pintu terbuka, namun langkahnya tiba-tiba terhenti seketika. Darah di sekujur tubuhnya seakan membeku seketika. Ruangan di hadapannya bukanlah sebuah kamar tidur biasa, melainkan mirip ruang interogasi. Tanpa ranjang, hanya ada ratusan foto yang memenuhi seluruh dinding, bahkan terpajang juga potret pernikahan terpaksa milik Janze. Memperlihatkan senyum kaku saat mengenakan gaun, foto saat dia sedang merokok di balkon, hingga potret wajahnya yang tampak sangat kelelahan. Ada pula dokumentasi saat dia sedang memasak di dapur, serta fotonya secara diam-diam saat berada di pinggir jalan raya. Saat dia sedang memberi makan hewan liar, hingga fotonya pagi ini di kamar hotel mewah saat menyamar dengan seragam pelayan. Dinding ruangan itu dipenuhi potret dirinya selama 3 tahun terakhir hingga hari ini. Dari belakang, Ruxu memeluk erat tubuh Janze, sambil menggesekkan pipinya dengan manja lalu berbisik menanyakan apakah dia menyukai kejutan manis ini. Inilah caraku melewatkan malam, tidur di ruangan ini sambil menatap semua fotomu, dan terus memikirkan dirimu setiap detiknya. Satu-satunya cara bagiku untuk terlelap, ucap Ruxu yang seketika membuat bulu kuduk kita merinding kaku menyaksikan puncak obsesi yang begitu menyeramkan ini. Kalian harus tahu, wanita ini tidak mencintainya. Dia hanya ingin membedahnya. Dia menganggapnya bagai spesimen. Tangan Ruxu mulai meraba ke meja Janze. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Kau milikku sekarang, kan? Mulai hari ini, kau akan tinggal di sini. Dia menarik Janze ke satu-satunya kursi di tengah ruangan. Di sanalah dia sekarang. Dipaksa duduk di kursi itu, tanpa bisa bergerak. Wajah Liuxu memerah karena obsesi gila yang fanatik. Janze, kau tahu apa hal terfavoritku? Keinginanmu untuk terus memberontak. Wajah tak berdaya itu, kini ada di hadapanku. Perlahan, dia berlutut tepat di depannya. Dia mengangkat kepala dan menatapnya dengan penuh kesulitan. Sekarang giliranku untuk melayanimu, Kak. Dia sama sekali tidak tahu seberapa indahnya dia. Janze hanya duduk diam di kursi, menatap wanita gila di depannya tanpa bergerak sedikit pun. Dia hanya memejamkan mata perlahan. Dia tahu sejak memutuskan untuk memanfaatkan Liu Ruxu di tengah kekacauan itu, dia sudah tidak bisa mundur lagi. Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian, jangan tinggalkan aku di dalam sini. Tolong jangan buat masalah baru. Rasanya sangat sulit menahan diri. Jangan biarkan aku sendirian. Aku tidak bisa berubah. Ikuti saja caraku. Coba kalian perhatikan bagaimana obsesi ini mulai menguasainya. Tetaplah di sana. Sekarang kau menahanku. Aku berteriak tanpa suara, membiarkan tangan kita saling bertautan erat. Panggil aku sayang. Jangan hancurkan dinding pertahanan ini. Tolong jangan biarkan aku sendiri. Jangan panggil aku sayang, jangan lakukan itu. Jangan buat masalah karena sulit bagiku menahan diri agar tidak meleleh seperti keju. Jangan terbakar layaknya keju. Dan sayang, aku terjatuh di bawah kakimu. Gigit aku, sakiti aku, tetaplah bersamaku sesukamu. Lakukan saja. Sayang, aku memanggilmu, berbaringlah bersamaku di dalam kuburanku. Sulit menahan diri, jangan hancurkan dinding pertahanan ini. Jangan tinggalkan aku sendiri. Panggil aku sayang, jangan buat masalah. Rasanya sungguh sulit menahan diri. Oh Tuhan, ampuni semua dosa-kedosaanku. Aku butuh tatapan matamu yang mampu membutakan segalanya dimanapun aku berada. Panggil aku sayang, jangan datang untuk menghancurkan dinding ini. Jangan tinggalkan aku sendiri. Tolong jangan membuatku merasa bosan. Sulit menahan diri. Panggil aku sayang. Tolong jangan biarkan ini terbakar seperti keju. Dan sayang, aku terjatuh tepat di bawah kakimu. Gigit aku, sakiti aku, tetaplah bersamaku sesukamu. Sungguh, aku sedang memanggilmu.
Baringkan aku di pelukanmu karena sulit menahan diri. Datanglah dan hancurkan dinding ini. Jangan panggil aku sayang, jangan lakukan itu. Tak masalah. Sulit bagiku menahan diri. Jangan panggil aku sayang, tapi gantikan kekosongan ini sekarang. Aku terjatuh di bawah kakimu. Gigit aku, sakiti aku. Tetaplah bersamaku seperti maumu. Dan sayang, aku memanggilmu. Kalian pasti merinding melihat kegilaan ini, kan? Tapi tunggu, kehancuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Jangan pernah mencoba menghubungiku lagi. Jangan acuhkan aku, jangan sentuh aku, jangan hentikan aku. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa-kedosaanku. Tapi mengapa dia menang? Aku buta karena matamu, tapi aku hanya berpura-pura. Kemarilah, sayang. Jangan hubungi lagi, jangan tinggalkan aku. Kau tidak sendiri. Kemarilah sayang, jangan ingat apa-apa, jangan sentuh aku. Jangan menahan diri. Kemarilah sayang, jangan ingat apa-apa, jangan tinggalkan aku sendiri. Tolong jangan hubungi lagi. Di genggamanmu, kuharap kau memberiku kehormatan. Aku hanya butuh kehangatanmu untuk bertahan. Sekarang, mari kita ingat. Aku berteriak keras tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tak ada yang bisa menghentikan tanganku sekarang. Datanglah. Jangan hancurkan dinding ini. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kemarilah sayang, jangan coba hubungi lagi. Jangan acuhkan aku, jangan sentuh aku. Kemarilah sayang, jangan hubungi lagi. Dan sayang, aku terjatuh. Gigit aku, sakiti aku seperti caramu dulu. Sayang, aku memanggilmu, baringkan aku di kuburanku. Datanglah sayang, jangan hancurkan dinding pertahanan ini. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kemari dan jadilah kuat, kemarilah dan hancurkan dinding ini, tolong jangan pernah tinggalkan aku sendirian. Hanya untuk membuatku kesulitan. Terus menggangguku, membuat masalah, dan membuatku benar-benar hancur. Hancurkan dinding ini, jangan acuhkan aku. Jangan biarkan dia sendiri. Kasari aku, jadilah kuat sekarang. Datang dan hancurkan dinding ini. Jangan tinggalkan aku. Kau tidak sendiri. Hancurkan dinding ini, jangan acuhkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku sendirian di dunia ini. Panggil aku sayang, mari tutup dunia luar. Tutup hatimu. Kisah gila ini benar-benar bikin kita semua merinding sampai akhir, kan?